Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama yang terhormat Bu Okti sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia Lingkungan dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 1 ingin berterima kasih karena telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sebuah topik, yaitu 70% sumber air minum rumah tangga di Indonesia tercemar limbah tinja. Kemudian untuk anggota kelompoknya, yang pertama itu ada Sunaria sebagai ketua kelompok, kemudian notulennya ada Uni Putri, kemudian saya sebagai moderator, dan juga ada presenternya Lintang dan juga Hasya. Nah, untuk presentasi kali ini kami masing-masing anggota kelompok akan menyampaikan materi kami masing-masing. Nah, kemudian untuk pokok pembahasannya itu yaitu yang pertama apa pencemaran yang terjadi, kemudian penyebabnya, dampak, kemudian parameter, konsep kimia yang dapat diterapkan, dan juga cara mengatasi dan juga solusinya. Yang pertama, apa pencemaran yang terjadi? Jadi yang pencemaran yang terjadi pada paper ini tuh yaitu 70% sumber air minum yang ada di Indonesia tercemar oleh limbah tinja. Kemudian untuk selanjutnya bisa dibahas oleh teman sekelompok saya. Terima kasih moderator. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai bagaimana kasus pencemaran tersebut dapat terjadi. Nah, kasus pencemaran tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa penyebab. Yang pertama, yakni terjadinya sanitasi yang buruk sehingga menyebabkan pencemaran sumber air oleh tinja. Apa sih sanitasi itu? Sanitasi merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga agar lingkungan tempat tinggal mereka tetap sehat. Namun, pada kenyataannya, sanitasi di Indonesia masih sangat amat buruk. Menurut WHO, sekitar 2 miliar orang telah menggunakan atau bahkan mengkonsumsi air minum yang telah terkontaminasi oleh tinja. Sementara di Indonesia sendiri, sekitar 70% dari 20.000 sumber air minum telah tercemar oleh tinja. Penyebab yang kedua yakni masih banyaknya beberapa daerah yang tidak memiliki sambungan sepiteng tertutup. Pada umumnya, sambungan sepiteng tertutup dapat mengurangi potensi terjadinya pencemaran lingkungan. Karena sambungan sepiteng tertutup dapat mencegah limbah yang terkandung di dalam sepiteng masuk ke dalam tanah maupun air tanah. Selain itu, sambungan sepiteng yang tertutup juga mampu untuk mencegah berbagai hewan atau bahkan serangga-serangga kecil masuk ke dalam sepiteng itu sendiri. Selain itu, sepiteng tertutup juga mampu untuk mencegah terciumnya bau-bau yang tidak sedap ke udara sekitar tempat tinggal. Penyebab selanjutnya yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan. Hal ini masih sering terjadi di beberapa daerah. Banyak masyarakat yang tidak atau bahkan enggan untuk melakukan pembersihan sepiteng secara berkala. Padahal, perilaku buruk tersebut dapat menimbulkan terjadinya pencemaran karena limbah yang terkandung di dalam sepiteng akan mengalami dekomposisi dan menghasilkan gas beracun seperti hidrogen sulfida ataupun metana. Dan penyebab yang terakhir adalah lokasi sepiteng yang terlalu dekat dengan tempat tinggal warga yang menyebabkan berkembangnya bakteri E. coli. E. coli atau Escherichia coli merupakan suatu bakteri yang terdapat di dalam usus manusia yang dipergunakan untuk menjaga kesehatan dalam sistem pencernaan. Nah, bakteri E. coli ini dapat memicu terjadinya pencemaran karena bakteri E. coli termasuk ke dalam grup coliform yang mempunyai sifat mampu memfermentasikan laktose pada suhu 37 derajat Celcius hingga 44,5 plus 0,5 derajat Celcius dalam waktu 48 jam. Keberadaan E. coli dan fecal coliform ini diakibatkan oleh pencemaran tinja, sehingga keduanya memiliki resiko yang tinggi untuk menjadi patogen di dalam air. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, pembahasan selanjutnya adalah pencemaran sumber air minum yang tercemar oleh tinja. Nah, pencemaran ini dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kegiatan manusia sehari-hari. Dampak yang pertama yang dapat kita rasakan yaitu dapat terserang penyakit dengan mudah. Karena tinja manusia mengandung berbagai mikroorganisme patogen seperti virus, kemudian bakteri, dan cacing parasit yang dapat menyebabkan manusia terserang penyakit diare, kemudian ada hepatitis A, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah penurunan kualitas hidup. Pencemaran air dapat menyebabkan masyarakat mengalami gangguan kesehatan yang berkelanjutan. Nah, penyakit ini
dapat mengurangi produktivitas kegiatan manusia sehari-hari yang menghambat perkembangan serta pertumbuhan masyarakat yang dapat memperburuk kualitas hidup manusia. Dan dampak yang terakhir adalah memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan. Nah, ternyata pencemaran itu dapat mengurangi keanekaragaman hayati, kemudian mempengaruhi ekosistem air, serta merusak habitat alam bagi hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang parameter pencemaran. Nah, yang pertama ada derajat keasaman tidak netral. Normalnya, derajat keasaman air adalah 7. Jika melebihi atau kurang dari 7, maka air tersebut sudah tercemar. Nah, yang kedua, kadar oksigen terlarut DO. Idealnya, kandungan oksigen terlarut dan tidak boleh kurang dari 1,7 ppm dalam waktu 8 jam dengan sedikitnya pada tingkat kejenuhan sebesar 70%. Parameter pencemaran yang ketiga ialah rasa tidak sedap dan berbau. Pencemaran tinja dapat memberikan rasa dan bau yang tidak sedap pada air minum dan membuatnya tidak layak untuk diminum atau dikonsumsi. Yang keempat, adanya bahan pelarut dan endapan. Bahan pelarut atau endapan dapat membuat air berbau, memiliki derajat keasaman yang tinggi, memiliki rasa dan berwarna. Parameter pencemaran yang kelima ialah kandungan nutrien. Kandungan nutrien ini, tinja ini mengandung nutrien seperti nitrogen dan fosfor yang dapat mempengaruhi kualitas air. Kandungan nutrien dalam air dapat menyebabkan penumbuhan alga yang berlebihan dan mengganggu ekosistem perairan. Nomor 6, ada mikroorganisme patogen. Pencemaran tinja dapat mengandung berbagai mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan parasit yang menyebabkan banyaknya penyakit seperti diare dan lain-lain. Nomor 7, ini adalah nomor terakhir parameter pencemaran. Nomor 7 adalah kekeruhan. Kekeruhan air tersebut dapat meningkat. Kekeruhan mengacu pada jumlahnya partikel padat di dalam air, seperti tanah, lumpur, atau partikel organik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan konsep kimia yang dapat diterapkan dan cara mengatasi zat berbahaya di dalam limbah tinja. Konsep kimia yang dapat diterapkan yang pertama yaitu reaksi hidrolis, di mana molekul air H2O dalam air minum dapat mengalami hidrolis, menghasilkan ion hidroksida dan ion hidrogen. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan di dalam keasaman air. Disitulah mengapa rasa air yang tercemar sangat asam. Yang selanjutnya yaitu ada reaksi oksidasi dan reduksi. Bakteri dalam tinja dapat menghasilkan reaksi oksidasi dan reduksi. Contohnya yaitu adalah molekul nitrat NO3 menjadi nitrit NO2 atau amonia NH3. Yang selanjutnya yaitu air yang tercemar limbah tinja mengandung bakteri E. coli atau Escherichia coli. Nah, dari ketiga konsep kimia yang dapat diterapkan tersebut, kita dapat mengatasi zat berbahaya yang ada di sumber air minum tersebut dengan cara merebus air hingga mendidih. Umumnya kita sebagai orang atau warga pedesaan biasanya mengambil sumber air minum itu di daerah sungai. Yang belum kita tahu, sebagaimana mungkin kita sebagai warga desa mengetahui air tersebut tercemar atau tidak. Nah, kita sebagai anak teknik lingkungan yang sudah mempelajari kimia lingkungan harus memberikan edukasi kepada masyarakat pedesaan yang ada di daerah pesisir sungai. Dalam merebus air, kita bisa merebus hingga 1 derajat Celcius hingga bakterinya mati. Tapi, walaupun kita sudah merebus air, bahan kimia yang ada di air tersebut belum tentu saja hilang.
Yang selanjutnya setelah merebus air itu kita dapat penyaringan untuk lebih bersih. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir ada solusi yang dapat dilakukan. Ini kita ada 5 solusi, yaitu yang pertama beralih menggunakan air yang bersumber dari jaringan perpipaan karena air tanah itu lebih rentan terkontaminasi oleh tinja maupun limbah rumah tangga lainnya. Kemudian solusi yang kedua itu melakukan pembersihan septic tank secara berkala di setiap rumah tangga supaya septic tank tersebut tidak penuh yang mengakibatkan merembes atau bercampurnya dengan sumber air di setiap rumah. Kemudian solusi yang ketiga itu pemerintah dapat membuat program penyuluhan dan seminar-seminar mengenai pentingnya menjaga kelestarian air di lingkungan sekitar. Kemudian solusi yang keempat itu menghimbau kepada seluruh masyarakat agar memiliki sistem pembuangan tinja yang aman dan terpisah oleh sumber air minum, karena jika jarak antara septic tank dengan sumber mata air minum, maka besar kemungkinan air minum tersebut akan terkontaminasi oleh air tinja tersebut. Kemudian solusi yang terakhir itu pemerintah juga bisa membuat peraturan yang ketat mengenai sanitasi dan keamanan air minum serta penegasan yang tegas terhadap pelanggaran. Nah, sekian presentasi pada kelompok kami. Jika ada salah-salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.